Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala telah mengizinkan kita untuk hadir, untuk memuliakan salah seorang walinya, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita peringati haulnya beliau, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, bil khusus keluarga besar Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, diberikan kesehatan, keberkahan, dan keluarga besar Al-Habib Anis dan juga Al-Habib Hasan wa ikhwanuh, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad bin Alawi bin Ali Al-Habsyi, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan kita semua yang hadir hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tempat ini adalah tempat di mana kita panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, majlis yang semacam ini adalah bagaikan telaga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan hati dan jiwa manusia bagi mereka yang masuk dan meminum darinya. Hingga beliau ketika mengungkapkan tentang majlis yang semacam ini dan kehadiran orang-orang yang datang ke dalamnya, beliau mengatakan, waradu ala nahril hayati fakulluhum syaribu fakam fi rakbi min mutadalli'i hasyal karimu yarudduhum adsya wa qad waradu wa aslul judi min dzal manba'i. Mereka datang ke telaga kehidupan ini yang menghidupkan jiwa, yang menghidupkan hati, yang menghidupkan akhlak, yang menjernihkan fikiran, yang menjernihkan jiwa, hati, dan sanubari ini, dan semuanya insyaallah minum daripada telaga tersebut. Tetapi di antara mereka yang minum, ada yang minum satu teguk, ada yang minum satu genggam, ada yang minum satu gelas, ada yang minum satu ember, ada juga yang minum mutadalli'. Tahu tadallu'? Minum sekenyang-kenyangnya. Sebagaimana dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan bersama Nabi Muhammad, maka perjalanan mereka tersebut kehabisan air. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kehabisan air. Dibilang, ada air apa yang kalian punya? Dikumpulkan air yang mereka punya, satu mangkuk kecil, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Ada lagi gak untuk wudhu, untuk minum, untuk masak? Gak ada, kecuali yang ada di hadapan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi masukkan tangan suci beliau di mangkuk yang kecil tersebut. Itu mangkuk yang kecil itu, sahabat bilang, sampai Rasulullah melebarkan tangannya itu gak bisa lebar, saking kecilnya mangkuk itu. Ketika dilebarkan tangannya oleh Nabi Muhammad SAW, maka air memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW, hingga itu air meluber keluar, nggak ada berhentinya, ditampung oleh sahabat. Mereka kumpulkan girbeh mereka, tempat air mereka, wadah mereka dikumpulkan. Yang ambil wudhu, yang masak, yang mandi, begitu. Bahkan yang minum sebanyak-banyaknya. Itu satu sahabat bilang, kalau yang saya perbanyak dari kejadian tersebut adalah saya meminum air yang sebanyak-banyaknya, sebab ini air sumbernya dari telapak tangan Nabi Muhammad, dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Sebaik-baiknya air adalah air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita berada di telaga tersebut, di air tersebut, dan di antara mereka yang meminumnya mutadalli' dengan sepuas-puasnya. Apa ciri mereka? Orang yang meminum dengan sepuas-puasnya, pulang ke rumah akhlaknya makin bagus, ucapannya makin luhur, pandangannya, fikirannya makin baik, husnudzannya kepada manusia makin luas, hatinya bersih, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian. Itu orang yang sukses hadir haul kayak begitu. Seperti Al-Habib Ali. Habib Ali, kita tahu beliau manusia sukses, manusia hebat. Tahu suksesnya apa beliau? Suksesnya beliau adalah beliau islah bainan nas, mendamaikan orang-orang. Suksesnya beliau adalah menanamkan kebersihan hati di dalam hati manusia, hingga di dalam hati mereka nggak ada hubbud dunia, nggak ada cinta dunia, nggak ada kedengkian. Beliau bilang,
sebagai lambang kesuksesan dakwah beliau. Lambang kesuksesan dakwah bukan banyaknya manusia, bukan popularitas, bukan pujian atau cemoohan orang-orang, tapi lambang kesuksesan dakwah beliau bilang, min siddah ila siddah la tajid tanazu' baina itsnain. Dari gerbang kota Sewun hingga pintu yang ujung satu lagi, dari ujung ke ujung engkau tidak akan menemukan dua orang yang saling berselisih. Dua orang yang saling berselisih. Dengar ada orang ribut, beliau turun tangan mendamaikan. Sebagaimana tadi kita dengar terjadi pembunuhan, Al-Habib Ali yang turun tangan untuk mendamaikan antara mereka. Wallah, ini orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada sayyid yang sejati yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang putra beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang tentang Sayyidina Hasan, inna bni hadha sayyid. Putraku Al-Hasan ini sayyid. Sayyid. Bagaimana sayyid? Apa cirinya sayyid? Fala'allallah an yusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Allah akan mendamaikan dengan berkat beliau antara dua kelompok muslimin yang saling berselisih, yang saling membenci, yang saling bermusuhan, yang saling menghunuskan senjata dan berperang. Sayyid mendamaikan orang, mengakurkan orang, membuat orang saling mencintai satu sama lain. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Kita mendengar Al-Habib Ali, beliau mendamaikan orang, mengakurkan orang. Dari mana dia dapat? Ya dari leluhurnya, dari salafnya, dari ajaran kakek moyangnya. Wa kana Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau akhir hayatnya menangis. Saat beliau meninggal dunia, beliau menangis. Ditanya kenapa beliau menangis begitu? Mati karena diracun. Bilang bukan karena ini saya menangis, bukan karena diracun. Orang yang racunin saya tahu siapa orangnya. Wa innahu minni fi hil. Dia sudah saya halalkan, sudah saya maafkan. Saya nangis bukan karena ini. Terus nangis karena apa? Akhaf ayyuslaka bi ghair maslak abai wa ajdadi. Saya takut saya meninggal dunia, saya dibawa ke tempat enggak bareng dengan ayah ibu saya, enggak bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak? Yang tidak bareng sama mereka di sana itu siapa? Yang di sini akhlaknya enggak bareng sama mereka, yang enggak ngikutin jalan mereka, enggak sejalan dengan jalannya mereka. Sehingga ketahuilah bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, man la salak fi tariq ahlih tahayyam wada'. Habib Ali ketika mengungkapkan ibarat ini enggak keliru ucapannya. Wallah pas persis. Man la salak fi tariq ahlih tahayyam wada' fayafuru an nabi siru alal ittiba' khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Barang siapa yang tidak menempuh jalan leluhurnya, jalan salafnya, maka dia bakalan bingung, tersesat, hilang sudah. Tahiyya mubah. Wahai keturunan Nabi ataupun orang yang berjalan di jalan mereka, jalanlah jalannya mereka tuh nggak sulit. Jalannya mereka nggak harus kita merangkai mengarang yang baru-baru, enggak. Siru alal ittiba, cuma ngikut. Langkah kita, kaki kita letakkan di langkah kaki mereka. Nggak perlu membuat pijakan yang baru lagi, nggak perlu bikin sepatu baru lagi, pijakan yang baru lagi, atau buka jalan baru lagi, enggak lah. Tetapi khalil gadam bil gadam, langkah kaki kita taruh di langkahnya mereka. Dan langkahnya mereka tahu langkahnya siapa? Langkahnya Nabi Muhammad. Wallah, mereka letakkan telapak kaki mereka ya, di tempat telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabatu ala gadamil habibi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ila al-ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mereka thabat, teguh dengan pendirian mereka di atas langkah kakinya Nabi Muhammad. Teguh, nggak digoyahkan dengan angin apapun, dengan gemuruh apapun, dengan badai apapun. Teguh.
di langkah kaki Rasul, sahabat, tabi'in, ahlul bait, dan orang yang mengikuti jalan mereka. Ulaika qaumun qad hadallahu fabihudahum iqtadih. Mereka kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah dengan hidayat mereka. Hidayatnya Allah dibawa oleh Rasulullah, tapi mulatafah dari Allah, hidayat fabihudahum, hidayatnya mereka dinisbahkan kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am, siratuhum dijadikan sirat, jalannya mereka. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan mereka. Akan tetapi tempuh jalan mereka dengan sebaik-baiknya. Fabihudahum muqtadih fayafuru an nabi siru ala al-ittiba' khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Beliau Al-Habib Ali, orang yang sukses tersebut, beliau mendamaikan orang. Dan kalau kita teliti perjalanan para salaf kita, dengar ada orang yang berselisih, mereka turun tangan mendamaikan. Sebagaimana kita dengar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, perangainya kayak begitu. Waljad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, perangainya pun juga sedemikian rupa. Waljad Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau pun juga demikian. Dan kathir, mereka itu kerjaannya mengakurkan orang, mendamaikan orang. Dengar ada suami istri ribut, bertengkar, mereka turun tangan mendamaikan. Bahkan terkadang untuk mendamaikan mereka keluar uang untuk mendamaikan. Bahkan lebih dari itu, ada yang sampai keluar karamat. Datang kepada suami istri yang hampir bercerai, ditanya, kenapa? Saya bertahun-tahun gak punya keturunan. Begitu mau keturunan, baik, khalas, didoakan. Kalau gak dapat keturunan, jangan manggil saya Habib. Subhanallah, dapat keturunan. Hatta bil karamat, dengan uang, hatta dengan karamat. Hakadha. Wal Habib Ali bukan gak dapat tantangan, dapat tantangan, dimusuhi orang, diganggu orang. Tahu gak Maulid akhir Khamis? Maulid akhir Khamis itu pernah sampai diprovokasi hingga akhirnya dituduh dengan tuduhan ini mau menyaingi begitu, atau mau menimbulkan kudeta dan lain sebagainya, bisa membahayakan keamanan di Hadramaut dengan jumlah yang sangat banyak, hingga akhirnya sempat dilarang. Wal Habib Ali, ya akhir marhaba, dilarang ya dilarang, nggak boleh di sini, ya udah pindah ke Tarim 2 tahun, dipindahkan ke kota Tarim Maulid tersebut. Tapi hikmah, apapun kejadian yang menimpa mereka, mereka adalah para kaum Allah yatawallahum, Allah yang menghandle segala urusan mereka. Allah Ta'ala berfirman, mengajarkan sebuah doa, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Ada orang urusannya ruwet, minta solusi, dibilang mau diurus urusanmu oleh Allah gampang, jadilah kamu orang saleh. Allah yang menghandle para kaum salihin, Allah yang ngurus, yang ngatur mereka dengan sebaik-baiknya aturan. Wah, subhanallah, kejadian tersebut membuahkan apa? Al-Habib Ali mengirim surat kepada murid terkhusus beliau, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, untuk mengadakan, membuat Maulid akhir Khamis di Indonesia. Begitu, mewakili Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan diadakan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus. Pertama diadakan di alun-alun kota Bogor, Maulid akhir Khamis, hingga bertahun-tahun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan di akhir hayatnya beliau serahkan mandat tersebut kepada Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dulu Al-Jad Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, maulid yang beliau adakan itu adalah 12 Rabiul Awal. Begitu terima mandat dari Al-Habib Muhammad bin Idrus, dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maka beliau buat maulid tahunan beliau pada akhir Khamis, hari Kamis terakhir, sesuai mandat yang diterima oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Subhanallah, habbah idza barakal maula tulagi hubub. Satu benih apabila diberikan berkah oleh Allah Ta'ala akan menimbulkan banyak benih. Dan beginilah, mereka adalah orang-orang yang taslim, yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Musa ketika berada di suatu masa kekuasaan di tangan Fir'aun, dalam penindasan, dalam kezaliman, beliau tetap tinggal di negeri tersebut. Setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh datang berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, dan beliau tetap di situ dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam penindasan, enggak bergerak hingga diperintahkan oleh Allah Ta'ala, keluar, bawa kaummu. Ketika beliau diperintahkan keluar kemana? Ke sana. Beliau jalan ke sana. Sampai akhirnya di satu tempat daratan sudah habis, lautan di hadapan mereka,
di belakang Fir'aun dan kaumnya, mengejar mereka, mau menghabisi dan membunuh mereka semuanya. Nabi Musa tetap dengan yakinnya kepada Allah, dengan ridhanya kepada Allah, dengan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara kaum Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua kelompok itu saling menatap, ini pasukannya Fir'aun, ini kelompoknya Nabi Musa, bilang kita habis, inna lamudrakun, kena kita, ketangkep kita, habis kita, dibantai kita. Oh, Sayyidina Musa di hadapannya lautan, samudera, di belakangnya kematian, mengejar. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin, saya punya Rabbi, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang akan memberikan saya petunjuk. Yang musibah kalau kita kehilangan Allah, yang musibah kalau kita terputus dari Allah, yang musibah kalau Allah meninggalkan kita. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau bilang, laitaka hulwun wal hayatu mariratun, laitaka tarda wal anamu ghidabu. Beliau bilang, mengungkapkan, yang penting hubungan aku dengan engkau tetap manis. Walaupun hidup pahit enggak masalah, tapi hubunganku dengan engkau tetap manis. Hidup pahit enggak masalah. Hubunganku dengan Allah, hubunganku dengan Rasulullah, Rasul tetap manis kepadaku, enggak masalah. Salaf tetap manis, enggak jadi masalah. Yang penting engkau ridha, walaupun sedunia mau marah mau ngamuk lah. Sebab yang masalah kalau terputus dari Allah, dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ba Makhramah mengatakan, idza kan maulai alayya radin man bayaghdab yaghdab. Apabila majikanku, Tuhanku ridha kepadaku, yang mau murka-murka, kata beliau. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, kita binasa, kita tertangkap. Maka Sayyidina Musa bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku punya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan aku hidayat. Ketika beliau punya Allah, beliau punya solusi. Ketika beliau punya Allah, beliau punya obat. Ketika beliau punya Allah, beliau punya jalan keluar. Ketika beliau punya Allah, beliau punya segalanya. Tapi mereka yang kehilangan Allah, apa sih yang mereka punya? Harta, tahta. Fir'aun punya apa? Haman punya apa? Qarun punya apa? Namrud punya apa? Apa yang mereka punya? Gak ada orang yang mengingat, mengenang atau kebayang kalau mereka dulu pernah mencicipi kehidupan yang enak. Tapi Musa, yang disebut Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salat wa azka taslim, Allah Ta'ala jadikan solusi di luar nalar manusia, akal manusia, dibelahkan laut untuk Sayyidina Musa. Sebagian kitab tafsir mengatakan dibelahnya bukan satu jalan aja, menjadi 12 jalan untuk 12 kelompok Bani Israel, masuk dengan tertib masing-masing pada jalannya sendiri. Sebagaimana dijadikan mata air, 12 mata air untuk mereka. Subhanallah, Jallallah tabaraka wa ta'ala. Wa hakadha. Dan sesungguhnya man wajadallah fa ayyi syai'in faqad, wa man faqadallah fa ayyi syai'in wajad. Barang siapa yang menemukan Allah, apa yang luput dari dia? Tapi yang kehilangan Allah, maka apa sih yang dia raih, apa yang dia dapatkan? Sesungguhnya manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama majelis yang semacam ini tetap ada, tetap langgeng. Dan majelis yang semacam ini adalah majelis yang membawa solusi, yang membawa rahmat, yang membawa kasih sayang, yang membawa kebersihan hati. Gak kenal kedengkian, gak kenal kebencian, gak kenal keluar dari majelis ini justru mensucikan hati dari keinginan-keinginan duniawi, ambisi-ambisi terhadap hal-hal yang fana. Sebab mereka adalah orang-orang tidak menoleh kepada hal yang fana. Sayyidina Hasanul Basri, la tudhkar fi majlisihi dunia. Di majelis beliau enggak disebut tentang dunia, wala kepengen, wala sebutannya enggak disebut. Wa disebutkan oleh Imam Al-Haddad, min fityatin ma lahum hammun wala syughlun wala iltifatun wala mailun ilal fani.
Mereka adalah orang-orang mulia yang tidak punya semangat, beban pikiran, kesibukan, bahkan menoleh atau kecondongan kepada hal-hal yang fana sama sekali. Sebagian salihin, zakar al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, sebagian wali min awliyaillah ditangkap oleh orang kafir di dalam suatu kejadian oleh orang-orang yang jahat, hingga diumpankan kepada binatang buas, kepada singa. Ditaruh di kandang singa, diumpankan kepada mereka. Dilempar di situ, singa nggak mendekat. Tidak ada yang mengganggu. Hingga akhirnya putus asa, dikeluarkan. Akhirnya dibebaskan, sudah. Teman-temannya bertanya, kamu ketika masuk di kandang singa, apa sih yang ada di pikiran kamu? Apa nggak takut? Apa nggak khawatir? Dia bilang, saya waktu di kandang singa saya mikir apa? Saya murajaah, air liurnya singa najis atau enggak ya? Nanti kalau kena baju saya, sholatnya saya bagaimana ya? Enggak mikir mau dimakan singa, enggak mikir mau mati, dia mikir sholatnya, dia mikir hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kanu Sayyidina Abdullah bin Rawahah waktu Rasulullah memberitakan ngutus pasukan ke Mu'tah, diperintahkan yang menjadi panglima pasukan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian apabila Zaid terbunuh, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah. Dan apabila Sayyidina Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka muslimin memilih pemimpin mereka menjadi panglima mereka. Semua faham, ini 3 nama yang disebutkan semuanya bakalan mati, lewat semuanya, habis, pasti. Semua tahu. Pulang Abdullah bin Rawahah ke rumahnya nangis. Istrinya bilang, wahai Abdullah, sudah, kamu nggak pernah ketinggalan peperangan satupun dengan Rasulullah. Kali ini kalau kamu minta izin, pasti dimaklumi oleh Nabi Muhammad, pasti diberikan izin. Istrinya udah tahu berita, ini bakalan mati. Abdullah bin Rawahah bilang, wahai istriku, saya nangis bukan karena takut mati, tidak. Tetapi saya nangis gara-gara saya ngaji semalam, kebayang. Ngaji apa semalam? Saya baca ayat dari Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan lewat di atas sirat tersebut yang membentang di atas neraka jahanam. Sudah ketentuan, saya tahu saya bakal lewat, tapi saya bakal lolos atau tidak saya nggak tahu. Itu yang membuat saya menangis. Yang dia pikirkan bukan masalah matinya, akan tetapi bagaimana nasib dia di mata Allah Ta'ala. Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, yang dipikirkan bukan masalah matinya atau diracunnya dia, yang dia pikirkan takut nggak punya muka ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, ma ma'i qabil bih, ma ma'i wajh qabil bih siwa husn dhanni. Saya nggak punya wajah untuk menghadap beliau kecuali prasangka baik saya. Wa kana al-Imam Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, kalau Habib Ali bilang, saya nggak punya muka untuk ketemu salaf saya. Muka kita di mana? Dia orang kalau bikin kawinan nggak ada campur laki perempuan. Nah, kita punya muka apa? Kan Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab cerita tentang gurunya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib Abdurrahman Masyhur itu dikenal sebagai ubad Hadramaut, ahli ibadat di Hadramaut. Di masa itu yang paling agung adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur wal Habib Abdullah bin Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr. Mereka dikenal ubad ahli Hadramaut, ahli ibadat, tekun dalam beribadat. Dikisahkan bahwasanya satu orang nyuruh anaknya bawa hajat kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ditemui Habib Abdurrahman Masyhur di ruangan khususnya, lagi sujud, lama ditungguin. Ketika bangkit dari sujudnya, dilihat sejadah semuanya basah dengan air mata. Rumah kita nggak kenal air mata kayak begitu. Mana air mata sujud? Mana air mata rindu? Rumahnya para salaf terdahulu makmur dengan air mata. Hadzal Habib Abdurrahman Masyhur, beliau bilang bahwasanya seandainya saya ini adalah orang yang mengidolakan datukku, leluhurku Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Seandainya diberitakan Segaf, Al-Imam As-Segaf ada di Masjid Jami' dekat rumah saya sini, lagi duduk, siapa mau ketemu silakan ketemu. Saya nggak bakalan datang, saya nggak bakal nemuin beliau. Kenapa nggak mau temuin beliau? Katanya kamu fans yang mengidolakan beliau.
Saya nggak mau ketemu beliau. Kenapa? Saya nggak punya muka ketemu beliau. Saya nggak punya muka ketemu beliau. Sungguh, kata beliau, seandainya Segaf ya, ngelihat keadaan kita sekarang, saya bakal diboikot oleh Segaf, nggak bakalan ditegur, nggak bakalan disapa. Wal Habib Ali bilang, bin Abdullah bin Syahab, seandainya Abdurrahman Masyhur guruku ada di Jami', saya nggak bakal punya muka untuk ketemu beliau. Dan juga niscaya kalau beliau ngelihat keadaan saya kayak begini, penyimpangan yang saya lakukan, saya bakal diboikot, nggak bakalan ditegur, nggak bakalan disapa oleh beliau akibat pelanggaran yang saya lakukan. Mereka amalnya segunung, meneladani Rasulullah segunung, sejengkal pun nggak bergeser dari jalan salaf mereka. Tapi mereka bilang nggak punya muka. Di antara mereka yang ketika mendung, gelap langit, nggak bisa duduk, bulak balik. Ummara baiti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu anhum al azab. Aku bertekad ingin menurunkan azab kepada penghuni bumi. Namun ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, masjidnya Allah nggak bilang melihat masjidku atau orang yang memakmurkan masjidnya Allah, memakmurkan rumahnya Allah, para wali-wali, para salihin yang melazimkan ibadat, yang mendekat, yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku melihat orang-orang tersebut yang memakmurkan rumahnya Allah dan orang-orang yang saling duduk satu sama lain dalam cinta, saling duduk bersama-sama, saling cinta satu sama lain. Wallah nikmat. Ini kita duduk begini, ayam Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi dan ayam para salaf kita. Ini majlis semacam begini mengingatkan kita dengan majlisnya mereka. Dan betul apa yang tadi diucapkan, bahwasanya ma nash'ur annana fid dunya illa lamma mat hadzal imam. Kami tidak merasa kalau kami hidup di dunia melainkan ketika wafat imam ini. Ketika wafat Al-Habib Ali baru berasa kami hidup di dunia. Adapun selagi beliau hidup rasanya kita bukan di dunia, bagaikan hidup di surga. Al-Habib Ali bilang bahwasanya khair ayyamina, sebaik-baiknya hari yang kami lakukan, yang kami lalui adalah ayyam marat ma'al Habib Abi Bakar. Sebaik-baiknya hari yang kami lalui, hari yang kami lalui bersama Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru beliau. Sebaik-baiknya hari, bukan hari ketika orang berdatangan, berkumpul, mendekat, mengidolakan, tapi sebaik-baiknya hari ketika saya bersimpuh di hadapan Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Saya kalau sudah duduk di hadapan beliau, nggak kepikir makan, nggak kepikir minum, nggak kepikir apapun, apalagi mikirin dunia atau tahta. Makanan ini kita nggak tahu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bilang, karir li sam'i dzikrahum wa hadithahum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Ulang terus tentang sebutan mereka, tapi bukan cuma sekedar ulang. Ta'mal ma'i, ta'mal ma'i, kamu ikut beramal bersama saya. Apa sikap kita? Bagaimana kita menyikapi? Kita dengar salatnya mereka, ibadatnya mereka, ilmunya mereka, akhlaknya mereka, istiqomahnya mereka, kelembutannya mereka, dakwanya mereka. Terus apa yang kita lakukan? Pulang, ya joget-joget lagi. Pulang, salaman lagi dengan yang bukan muhrim. Pulang kita biarkan kaum wanita kita buka-bukaan aurat lagi. Pulang, ya saling mendengki lagi. Pulang, ya saling bermusuhan lagi. Pulang, ya tenggelam lagi lah kita dalam dunia kita, dalam syahwat kita, dalam pelanggaran kita, dalam kemaksiatan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadis qudsi, Allah taala bilang, aku ingin menurunkan azab ketika aku lihat orang yang memakmurkan rumahnya Allah dan orang yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Yang cinta karena harta bakalan habis. Yang cinta karena tahta habis, cintanya juga habis. Yang cinta karena dunia bakalan habis semuanya. Begitu. Tapi yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala langgeng abadi. Dan yang ketiga, ketika aku melihat al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, rafa'tu anhum al-'adzab. Majlis yang macam begini yang mengangkat bala, yang mengangkat musibah, yang mengangkat penyakit,
yang mengangkat krisis dari negeri kita. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan bala dan musibah dari kita sekalian. Musibah bukan cuma yang melanda badan kita aja, tetapi yang melanda jiwa kita, yang melanda hati kita, yang menodai mengotori hati kita, yang menodai akhlak kita, yang menodai tarbiyah yang ada di dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala obati kita daripada virus-virus yang ada di rumah, yang ada di handphone, yang ada di hati, yang ada di pikiran. Habib Ali bilang dalam doanya, nabgha karamah biha tazku jami'ul ugul. Ya Allah, kita mau karamah. Apa itu karamah? Bukan jalan di atas air, bukan terbang di udara. Karamah yang mensucikan hati kita, mensucikan otak kita. Tazku jami'ul ugul. Dan hati kalau sudah suci, apa yang dilakukan? Nasluk ala siddiq fi subli rijal al-fuhul, menempuh jalan para wali-wali Allah, tapi menempuh ala siddiq, dengan kesungguhan, bukan slogan, bukan dijadikan barang dagangan, tapi ala siddiq. Nasluk ala siddiq fi subli rijal al-fuhul, sublul tuqa wal hidayah la sabil al-fudul. Jalan taqwa, jalan hidayat, bukan jalan fudul, bukan jalan yang bukan jalannya orang tua kita, ya, yang nggak ada urusannya sama kita, yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dijalankan oleh para salaf dan leluhur kita radhiyallahu anhum ajma'in. Sublut tuqa wal hidayah la sabilal fudul, bukan jalan yang fudul. Ya Allah talabnak ya man lais mulkuh yazul, ya Allah talabnak ya man lais mulkuh yazul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian dan kita bisa berkumpul insyaallah di dalam tahun-tahun yang mendatang dalam perkumpulan yang lebih baik lagi, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada negeri ini. Semua yang turut andil di dalam terwujudnya acara ini, di dalam terwujudnya haul ini, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala berikan bantuan, Allah Ta'ala berikan bimbingan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah memberikan kesehatan kepada keluarga besar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, khususan Al-Habib Hasan bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, dan para saudara beliau dan paman beliau Al-Habib Abdullah, dan kita semua yang hadir tempat ini, dan dijadikan negeri kita negeri yang damai, negeri yang akur, negeri yang rukun, negeri yang Allah Ta'ala berikan solusi di dalamnya, dan dijauhkan kita dari bala, dari musibah, dan Allah Ta'ala selalu bimbing para manusianya, para pemerintahannya, para pelaksananya, dan semuanya dibimbing dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا كما هديت آبائنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم، اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. سر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح، إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاح، ولا توقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح برحمتك يا كريم يا فتاح يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. العفو.